Sebenarnya, Wiro ingin menemui semua tokoh yang ada di tempat itu, yang telah bersusah payah datang untuk menolongnya. Namun dia harus bergerak cepat, apalagi saat itu dilihatnya 3 bayangan setan setelah menuruni bukit di sebelah barat. Wiro percepat langkahnya mendekati kereta. Sesaat dia tegak di depan Ratu Duyung, memandang penuh kagum akan kecantikan si gadis. Sang ratu sendiri seperti tersenyum padanya, walau jelas kedua matanya tampak berkaca-kaca. Diam-diam gadis ini ingat pada ucapan tua gila waktu muncul di tempat itu pertama kali. Hah, gadis cantik, mudah-mudahan kau segera mendapatkan jodoh. Aku turut berdoa untukmu. Ratu Duyung, aku ingin bicara banyak denganmu. Tapi Wiro tak bisa meneruskan ucapannya. Tenggorokannya serasa tersekat. Terlebih ketika dilihatnya sepasang mata biru bagus sang ratu berkaca-kaca memandang tak berkesip, seolah melepas segala kerinduan yang dipendamnya selama ini. Dengan suara perlahan kemudian Wiro berkata, Ratu Duyung, harap maafkan. Ada sesuatu yang hendak kutanyakan pada orang yang kurang ajar duduk di atas keretamu. Ratu Duyung menganggukkan kepala, bibirnya yang merah bagus membentuk senyum. Senyum bahagia ini seperti tidak mau pupus dari wajahnya yang jelita. Wiro mendongak ke atas kereta. Kakek segala tahu, serunya memanggil. Si kakek memandang ke bawah, tertawa lebar dan goyang-goyangkan tangannya yang memegang kalen. Aku perlu petunjukmu tentang kelemahan 3 bayangan setan. Iblis pemabuk pernah mengatakan, tapi tengah hari bolong, pilih yang di tengah. Kau bisa mengartikan petunjuk itu? Si kakek menggeleng, lalu kerontakan kalian rombengnya. Celaka, keluh Wiro dalam hati. Lalu dia berteriak kembali, Kek, aku tidak percaya kau tidak tahu, percuma kau dijuluki kakek segala tahu. Si kakek uncang-uncang kakinya lalu menjawab, gelar apapun tidak bisa menjadi jaminan bahwa seorang manusia itu bisa seperti Tuhan, mengetahui segala sesuatunya. Waktumu hanya tinggal sedikit anak muda. Lekas kau bertanya pada si Raja Penidur. Wiro palingkan kepalanya ke arah si Raja Penidur yang masih mengorok di dalam keranjang rotan besar. Kau ini bergurau atau apa? Kau lihat sendiri, dia masih mendengkur begitu. Bagaimana aku bisa bertanya? Kau tahu manusia macam bagaimana dia bisa tidur, bisa sampai berbulan-bulan? Anak tolol, apa kau sudah bertanya padanya? Apa kau kira si gendut sobatmu berjuluk Budang Gila Tapak Sakti itu bersusah payah membawanya ke sini kalau tidak punya maksud tertentu? Wiro garuk-garuk kepala. Maafkan aku, Kek, kata Wiro. Lalu dia menghambur ke arah Bujang Gila Tapak Sakti yang duduk di tanah sambil bersandar pada keranjang rotan besar tempat si Raja Penidur melingkar tidur. Hei, kau bawa apa kata kesini? Bujang Gila Tapak Sakti membentak, tapi wajahnya menggulung senyum dan kipas di tangannya bergerak pulang balik. Di mukanya yang keringatan. Gajah bunting, jangan bersikap garang. Ini urusan mati dan atau hidup, semprot Wiro. Begitu Wiro mendekati keranjang rotan, dengkur si Raja Penidur bertambah keras. Sesaat pendekar 212 merasa ragu. Namun akhirnya sambil menepuk paha orang tua bertubuh maha gemuk itu, dia bertanya, Kakek Raja Penidur, harap kau suka bangun dan memberitahu apa artinya tepat tengah hari bolong, pilih yang di tengah. Sosok Raja Penidur tidak bergerak sedikit pun. Wiro memandang pada Bujang Gila Tapak Sakti seolah minta tolong. Tapi si gendut satu itu cuma bisa menyerengai sambil terus berkipas-kipas. Wiro tepuk lagi paha si Raja Penidur, kali ini lebih keras. Tiba-tiba kakek itu bergerak. Kakek Raja Penidur, bangun Kek, aku butuh bantuanmu, kata si Wiro setengah berseru. Si Raja Penidur menggeliat dalam keranjang. Wiro tepuk lagi paha si Raja Penidur, kali ini lebih keras. Tiba-tiba kakek itu bergerak. Kakek Raja Penidur, bangun Kek, aku butuh bantuanmu, kata Wiro setengah berseru. Si Raja Penidur menggeliat dalam keranjang. Dari mulutnya terdengar suara meracau. Matanya terbuka sedikit lalu tertutup lagi. Kek, jangan tidur dulu, aku perlu petunjukmu. Mulut si Raja Penidur kembali meracau. Apa sih yang diucapkan si gendut ini? Pikir Wiro. Lalu tidak sabaran dicabutnya pipa yang terselip di bibir Raja Penidur. Saat itulah orang tua gemuk ini menggeliat lagi. Lalu tiba-tiba dia bangkit dan duduk di atas keranjang rotan itu. Kepalanya yang berat ditengadahkan ke langit. Sepasang matanya tertutup mengernyit. Lalu dari mulutnya terdengar suara ucapan, sudah tepat tengah hari bolong rupanya. Kalau ada 3 buah kelapa, aku akan memukul kelapa yang di tengah. Yang di tengah itu yang paling lesat. Wah! Raja Penidur menguap lebar-lebar lalu tubuhnya terguling di dalam keranjang rotan. Suara mengoroknya kembali membahana. Murid Sinto Gendeng kecewa besar. Dia belum sempat mengartikan ucapan si Raja Penidur dan kini manusia raksasa gemuk itu sudah mendengkur kembali. Dia memandang ke arah bukit di sebelah barat lalu mendongak ke langit. Saat itu matahari tepat berada di titik tertingginya. Astaga, dia benar. Saat ini tepat tengah hari bolong. Lalu kenapa yang di tengah? Apa maksudnya? Kurang ajar. Mengapa aku begitu tolol? Wiro melompat bangkit, tapi ketika ingat masih memegangi pipa si Raja Penidur, dia cepat-cepat membalik dan selipkan pipa itu kembali ke mulut si Raja Penidur. Baru saja hendak memutar tubuh, tiba-tiba di atasnya ada satu bayangan berkelebat disertai teriakan dahsyat, "Bunuh!" Wiro cepat angkat kepalanya. Pada saat itu, dari atas berkelebat 3 bayangan setan. Kedua tinjunya diadu satu sama lain. Bersama dengan teriakan bunuh tadi, maka dari 3 guratan di keningnya memancar sinar aneh. Lalu dari kepalanya yang botak sebelah itu
mencuat keluar asap membentuk 3 sosok makhluk kejadian bermuka raksasa dengan rambut riap-riapan dan taring besar serta mata merah mendelik ganas. Semua orang yang ada di situ tercekat tegang. 3 makhluk ini bergerak cepat sekali. Ketiganya menghantam tangan laksana palu godam ke arah kepala pendekar 212. Murid Sinto Gendeng cepat menyingkir meloloskan diri dengan jurus silat yang didapatnya dari tua gila. Lalu sambil melompat ke atas dia berteriak, "Tepat tangan Ari Bolong, pilih yang di tengah." 3 hantaman makhluk-makhluk kejadian tidak mengenai sasaran. Begitu selamat dari serangan maut Wiro berjungkir balik di udara. Sesaat kemudian, tubuh sang pendekar kelihatan menukik ke bawah. Sambil menukik, Wiro tiup tangan kanannya. Gambar kepala Datuk Rau Bapato Ijo muncul di telapak tangan kanannya. Di kejauhan, terdengar suara auman harimau yang sosoknya tidak kelihatan. Bukit batu bergetar hebat, dataran pasir menggelombang. Semua orang menjadi tercekat. 3 makhluk raksasa membalik, siap menyerbu kembali. Murid Sinto Gendeng keluarkan jurus kedua dari ilmu silat 6 inti kekuatan dewa yang dipelajarinya dalam kitab Putih Wasiat Dewa. Telapak tangan kanan yang terbuka didorongkan perlahan saja. Yang diarah adalah kepala raksasa kejadian yang di sebelah tengah. Kepala raksasa yang di sebelah tengah hancur berantakan. Darah bermunceratan. Di kejauhan terdengar suara lolongan aneh. Dari mulut 3 bayangan setan sendiri melesat derita menggigitkan. Tubuh berjubah hitam ini terkapar di tanah. Kepalanya kelihatan hancur mengerikan. Anehnya, makhluk kejadian yang dihantam, tapi kepala 3 bayangan setan ikut hancur. Dan lebih aneh lagi, kehancuran itu menjalar ke seluruh tubuhnya sampai ke kaki. Bersamaan dengan itu, sosok 3 makhluk kejadian lenyap di kesunyian, menegangkan menyelimuti tempat itu. Pangeran Matahari laksana disengat kalajengking ketika menyaksikan tewasnya 3 bayangan setan. Padahal dia sangat mengandalkan kaki tangannya yang satu itu. Dia usap mukanya berulang kali, otak liciknya diputar. Dia kerahkan tenaga dalam lalu berteriak membahana, "Para tokoh di Bukit Timur, sebelum kita meneruskan urusan di Pangandaran ini, aku perlu memberitahu satu hal dan meminta pertanggungjawaban kalian." Hei, Pangeran Becak, kau mau berpidato atau membaca syair? Berseru tua gila tertawa mengekek. Dewa ketawa ikut-ikutan tertawa. Dewa sedih meraungkan tangis dan kakek segala tahu kerontangan kalian rombengnya. Tampang Pangeran Matahari menjadi merah padam. Namun sambil menyerungai, dia berkata, "Ketahuilah, pendekar Roso II telah menghamili kekasihku, bidadari angin timur. Gadis berbaju biru itu yang bertempur dengan gadis bersenjata payung tadi." Pendekar Roso II berseru kaget. Yang lain-lain terkesigap dan keluarkan suara bergumam sambil memandang ke arah Wiro. Semua orang menjadi geger. Ratu Liung merasa sangat terpukul. Dia tutup wajahnya dengan kedua tangannya. "Kurang ajar, tuduhannya dusta dan fitnah belaka," teriak pendekar Roso II. Pendekar Matahari mendegus. "Ternyata kau terlalu pengecut mengakui kebajatanmu, pendekar Roso II. Nanti kita tanyakan sendiri pada gadis itu. Saat ini aku akan meminta pertanggungjawab kalian atas kejadian ini." Sayang nenek pikun si Sinto Gendeng guru pendekar Roso II tidak ada di sini hingga tidak bisa ku minta pertanggungjawabnya. Pangeran Sudang, Sinto Gendeng ada di sini dan dia belum pikun. Tiba-tiba, satu suara menggema keras di kaki Bukit Timur. Orang berserubung kain putih menggerakkan tangan, menarik lepas pakaiannya. Saat itu juga, terlihatlah sosoknya yang asli. Ternyata, dia bukan lain adalah nenek tinggi kurus berkulit hitam Sinto Weni alias Sinto Gendeng dari Gunung Gede. Si nenek mengerling ke arah tua gila yang sampai terbelalak ketika mengetahui kekasihnya di masa muda itu berada di tempat itu. Kalau para tokoh di kaki bukit sebelah timur terheran-heran, maka musuh mereka yang ada di bukit sebelah barat tampak berusaha menekan rasa kecut yang menimpa diri mereka. Si muka bangkai cepat-cepat membisiki muridnya, Pangeran, keadaan tidak menguntungkan bagi kita. 7 dari 8 tokoh kembar telah menemui ajal. Jumlah lawan terlalu banyak untuk kita hadapi. Dewa ketawa, dewa sedih, kakek segala, dan bujang gila tapak sakti masih belum turun tangan. Belum lagi Sinto Gendeng yang sangat berbahaya ini. Bagaimana kalau kita tinggalkan saja tempat ini? Aku akan mengatur siasat agar kita bisa melarikan diri dengan selamat. Raham Pangeran Matahari nampak menggembung, wajahnya membersit kecongkakan dan kelicikan serta segala akal. Yakin akan kehebatan kitab wasiat iblis yang berada di tangannya, dia menjawab, Guru, jika kau mau kabur silahkan saja. Aku Pangeran Matahari, raja di raja dunia persilatan tidak akan pergi dari sini. Mereka akan kuhabisi satu persatu. Hari ini juga, hari 10 bulan 10. Sang pangeran lalu usap dadanya di mana tersimpan kitab wasiat iblis. Mendengar kata-kata muridnya itu, walau hatinya jerih, tapi si muka bangkai terpaksa tetap berada di tempat itu. Paman Arum, kau harus berani mengatakan siapa yang telah menghamilimu. Aku akan ikut merobek-robek manusia jahanam itu. Tiba-tiba seseorang berteriak disertai satu bayangan biru dan menebarnya bau sangat wangi. Pada gadis berbaju biru yang dipanggil dengan Pandam Arum menjadi pucat pasi. Tubuhnya terasa lunglai dan dia tersandar ke dinding batu karang di belakangnya. Seraya menatap pada seorang gadis yang berpakaian biru dan memiliki ciri-ciri yang sangat sama dengan cirinya. Baik wajah, sosok tubuh, warna kulit dan warna rambut maupun pakaian dan wewangian yang dipakainya. Hal ini membuat semua orang yang ada di tempat itu menjadi terbelalak. Oh lalalala, apa yang terjadi? Seru tua gila. Mengapa sekarang menjadi dua? Dari mana datangnya? Kembar raja atau kejadiannya yang muncul di sini? Teriak dewa ketawa lalu ketawa tergelak mengakak.
Saudaranya si Dewa Sedih tampak cemberut lalu mulai sesungguhkan dan menangis. Bujang gila tapak sakti sambil berkipas-kipas berkata, aku yang dikasih yang mana saja akan ku terima. Bagaimana herannya semua orang yang ada di situ, termasuk Pangeran Matahari sendiri. Yang paling terkejut adalah pendekar 212 Wiro Sableng. Sepasang matanya melotot tak berkedip. Benar-benar ada dua. Berarti gadis yang kutemui di rumah makan itu adalah yang barusan datang ini, bidadari angin timur yang asli. Tapi Wiro garu-garu kepala. Bagaimana aku benar-benar bisa memastikan yang mana yang asli? Selagi kesunyian masih mencekam di tempat itu, tiba-tiba gadis yang barusan datang berkata dengan suara lantang, "Kalian semua dengar, aku dan gadis ini adalah dua saudara kembar. Aku kakaknya dan dia adikku. Perjalanan hidup telah membuat nasibnya tersesat dan terhina karena jatuh ke tangan Pangeran Matahari." Si gadis berpaling pada adik kembarnya lalu berkata, "Katakan pada orang-orang ini, siapa yang telah menghamilimu? Jangan berani dusta, jangan berusaha memfitnah." Perlahan, gadis yang disebut dengan nama Pandam Arum itu bergerak dari batu karang tempatnya tegak bersandar. Kalau tadi tubuhnya terasa lemah lunglai, kini dia seolah mendapat satu kekuatan hebat. Keberaniannya menggelegak, sepasang matanya berkilat-kilat. Dia maju beberapa langkah, wajahnya yang cantik jelita merah mengelam. Air mukanya menjadi sangat menakutkan. Pandangan matanya diarahkan tak berkedip pada pendekar 212 Wiro Sableng. "Dia telah menghamiliku!" teriak Pandang Arum lantang hingga semua orang yang ada di tempat itu mendengar jelas. Si gadis memandang menyorot pada Wiro, membuat semua orang jadi geram memperhatikan murid Sinto Gendeng itu. Namun tangan kiri yang diacungkan menunjuk tepat-tepat pada Pangeran Matahari. "Manusia bejat, tak cukup kau menipu dan memperbudak adikku, kau juga merampas kehormatannya!" teriak gadis berbaju biru di samping Pandang Arum, yang tentunya bagi Wiro kini jelas adalah bidadari angin timur yang asli. Pangeran Matahari mendongak ke langit. Dia keluarkan suara tawa panjang. Sadar kalau tipu muslihatnya terhadap pendekar 212 tidak mempan, bahkan sudah terbongkar, maka dia pun menjawab, "Adikmu suka padaku. Dia memberikan segala-galanya dengan ikhlas. Siapa yang berani menyalahkan diriku?" "Manusia setan, iblis dajjal, terima kematianmu!" teriak Pandan Arum. Lalu dengan nekat gadis ini melompat ke depan seraya menghantam kedua tangan sekaligus melepas dua pukulan pedang kilat biru. "Pandan Arum, jangan!" seru bidadari angin timur. Wiro pun berusaha mencegah, tapi terlambat. Dari balik dada Pangeran Matahari menerus sinar hitam menggigitkan. Itulah kesaktian yang keluar dari kitab wasiat iblis bila mana Pangeran Matahari diserang. Satu jeritan mengenaskan keluar dari mulut Pandan Arum. Tubuhnya terlempar beberapa tombak dan terkapar di pasir dalam keadaan hanya tinggal tulang belulang dan hangus. Bidadari angin timur meraung keras. Dalam kalapnya, dia segera hendak menyerbu Pangeran Matahari. Wiro yang melihat bahaya segera melompat dan merangkul tubuh gadis itu. Keduanya berguling-guling di pasir. "Lepaskan, bidadari angin timur. Kalau kau tidak melepaskan diriku, akan kubunuh. Bidadari angin timur, aku mencintaimu. Aku tidak ingin kau celaka. Manusia jahat itu biar aku yang menghadapinya," kata Wiro. Pandangan matanya melekat tajam ke mata si gadis. Dada bidadari angin timur seperti menggemuruh. Suara isaknya terdengar perlahan. "Cari tempat yang baik, nanti kita bicara," bisik Wiro sambil membelai rambut perang si gadis. Walau hal mesra ini terjadi begitu cepat, namun tak lepas dari perhatian Ratu Duyung. Sang ratu merasa hatinya seperti disayat sembilu dan palingkan wajahnya ke arah laut. Sekali lompat saja, pendekar 212 sudah berdiri 3 langkah di hadapan Pangeran Matahari, disambut oleh sang pangeran dengan seringai mengejek. "Dosamu setinggi gunung, sedalam lautan. Hari ini tamat riwayatmu. Walau kau punya nyawa rangkap, kau takkan bakal bisa lolos dari kematian." Pangeran Matahari sunggingkan seringai mengejek. "Pendekar 212, rupanya kau bersahabat dengan malaikat maut hingga tahu kapan aku akan menemui ajal." "Iblis kecil, pelacur lelaki," hardik Wiro. "Kembalikan padaku kapak naga geni 212 dan batu mustika pasangannya." Tampang Pangeran Matahari tampak semerah saga. Seumur hidupnya baru sekali ini dia dimaki orang dengan sebutan pelacur lelaki. "Mulutmu keji amat. Agaknya gurumu si nenek keling itu tidak pernah mengajarkan sopan santun." Mendengar Eyang Sinto Gendeng dihina begitu rupa, pendekar 212 hampir meledak kemarahannya. Namun ingat kehebatan kitab wasiat iblis yang dimiliki lawan, maka dia segera menekan amarahnya dan menjawab, "Kabarnya kau punya ilmu hebat. Coba perlihatkan padaku barang sejurus 2 jurus." Pangeran Matahari kembali sunggingkan seringai mengejek. "Murid nenek sinting dari Gunung Gede ini ternyata hanya pandai omong. Tak berani menyerang, tapi tidak berani menyerang." Walau hatinya terbakar mendengar kata-kata musuh besarnya itu, namun Wiro tak sampai terpancing. Sadar kalau lawan tak bisa dijebak, maka Pangeran Matahari lantas berkata, "Pendekar 212, kau dengar tawaranku. Aku akan mengembalikan kapak dan batu sakti ini padamu. Sebagai imbalan, serahkan padaku kitab putih wasiat dewa." "Pangeran bejat, kitab itu tidak ada padanya, tapi padaku." Suatu suara menjawab ucapan Pangeran Matahari. Ketika sang pangeran mengangkat kepala, dia menjadi kaget. Yang bicara adalah Sinto Gendeng. Di tangannya yang memegang sebuah kitab terbuat dari daun lontar yang dilambai-lambaikannya sambil tertawa terangguk-angguk. Wiro terheran-heran dan tidak habis mengerti bagaimana kitab putih wasiat dewa itu berada di tangan gurunya. Pangeran Matahari sendiri menggeram dalam hati. Kurang ngajar. Jadi kitab yang kucari itu ada padanya.
Otaknya mulai bekerja dan untuk mencari akal bagaimana agar dia segera dapat menguasai kitab tersebut. Namun memandang berkeliling, dia menjadi kaget karena tempat itu telah dikelilingi oleh musuh hingga dia dan gurunya terkurung di tengah-tengah. Untuk menyembunyikan rasa sirnya, Pangeran Matahari keluarkan tawa panjang. Kalian manusia-manusia hebat, tapi ternyata pengecut. Silahkan menyerang diriku beramai-ramai. Tua gila tertawa mengekeh. Kau hadapi pendekar Rosu Tua, 1 lawan 1. Kami ingin berbincang-bincang dengan gurumu, si muka bangkai. Iblis memabuk tiba-tiba tegak seolah menghadang di hadapan tua gila. Kalian hendak berkeroyok, bentaknya. Jangan melakukan apa yang menjadi pantangan iblis memabuk. Hah, siapa yang mau main keroyok? Tindakan pengecut itu bukan kau saja yang tidak menyukainya, kami pun berpatang. Padahal dengan biang dajjal seperti dia, perlu apa memakai segala perperalatan? Jawab tua gila. Lalu orang tua ini berkelebat menarik tangan si muka bangkai. Tentu saja kakek bungkuk ini tidak tinggal diam. Secepat kilat dia menghantam ke arah tua gila. Puk. Satu tangan menangkis pukulan si muka bangkai. Ternyata yang menangkis adalah Dewa Ketawa. Di sampingnya Dewa Sedih maju pula merangsang. Muka bangkai, kata Dewa Ketawa sambil tertawa lebar. Kami berdua belum berbuat pahala. Kau boleh memilih antara aku dan kakakku yang jadi lawanmu. Dewa Sedih yang ada di samping Dewa Ketawa langsung saja keluarkan ratapan tinggi. Untuk beberapa lamanya, si muka bangkai terdiam tak bisa menjawab. Walau dia memiliki kepandaian tinggi, namun siapa saja dari dua orang tua aneh itu bukanlah lawan enteng. Di samping kiri tiba-tiba terdengar suara tawa cekikikan. Hah, si muka bangkai mungkin sungkan. Mungkin juga jijik menghadapi orang-orang tidak waras seperti kalian. Biar aku yang menantangnya. Dia sudah cukup lama membuat susah orang-orang persilatan. Dia juga ikut-ikutan jadi biang racun menyusahkan muridku. Si muka bangkai cepat menahan rasa terkejutnya ketika melihat yang barusan bicara adalah Sinto Gendeng, nenek sakti dari Gunung Gede yang adalah guru pendekar 212. Merupakan satu tokoh rimba persilatan yang sulit dijajaki ilmu kepandaiannya. Muka bangkai, aku sedih tak bisa menolongmu. Kata Dewa Sedih pula lalu meratap keras. Di atas sana aku melihat pintu neraka sudah dibukakan untukmu. Aku melihat teman-temanmu sudah menunggu. Makhluk pembawa bala. Ada 3 bayangan setan dan konconya lah setan. Ada para tokoh kembar, banyak lagi. Ngerinya, aku sedih. Kalian jahanam semua. Teriak si muka bangkai. Dia memukul ke arah Dewa Sedih. Sebenarnya si muka bangkai berlaku cerdik. Setelah Sinto Gendeng muncul, jika dia boleh memilih maka lebih baik menghadapi Dewa Sedih atau Dewa Ketawa ketimbang Sinto Gendeng. Ternyata Dewa Sedih sudah dapat membaca apa yang ada dalam benak guru Pangeran Matahari itu. Dengan cepat dia mengelak lalu meraung keras. Aku sedih, bukan aku yang ingin berkelahi. Mengapa aku yang hendak dikepung? Aku tambah berkelahi, aku ingin menangis saja. Muka bangkai, lawan Sinto Gendeng, bukan aku. Di muka bangkai kertak kerahan. Ketika Sinto Gendeng menggebrak ke arahnya, maka dia tak bisa berbuat lain daripada langsung mendahulinya menyergap dengan serangan garas. Jotosan keras yang dilepaskan si muka bangkai mendarat di perut lawan. Tapi bukan perut Sinto Gendeng, melainkan perut seorang lelaki gendut berpakaian sempit terbalik dan berkopiah kupluk. Hah, Gajah Bunting, teriak Wiro. apa yang kau lakukan? Mengapa kau menyalak di tengah pertempuran? Si gendut itu yang bukan lain adalah bujang gila tapak sakti adanya, tenang-tenang saja menerima pukulan yang bisa menjebol tembok batu itu. Seolah dia barusan diusap saja. Dia kedipkan mata pada pendekar Rosu Tua, lalu tanpa pedulikan si muka bangkai di hadapannya, sambil mengelus perutnya yang barusan dipukul, bujang gila tapak sakti menjura pada Sinto Gendeng. Nenek sakti bernama Sinto Gendeng. Jauh-jauh aku datang kalau hanya untuk menggotong si raja penidur. Rasanya kurang afdol kalau tidak diberi kesempatan melawan musuh barang sejurus 2 jurus. Karenanya aku harap kau berjiwa besar mau memberikan kesempatan padaku untuk menghadapi ikan lele bungkuk calon mayat bergelar si muka bangkai alias si muka mayat ini. Jahanam, berani kau menghina guruku, teriak Pangeran Matahari sambil membuat gerakan hendak menyerang bulang gila tapak sakti. Tapi sang guru cepat menahannya. Sambil tertawa mengekeh, si muka bangkai berkata, ada karwo bengkak mencari mampus. Apa sulitnya bagi kita memenuhi keinginannya? Si muka bangkai merasa telah berlaku cerdik, sengaja menantang bujang gila tapak sakti. Karena sekarang dia menganggap jauh lebih baik melawan si gendut itu daripada menghadapi Sinto Gendeng. Sinto Gendeng, rupanya ada orang yang tahu kalau ilmumu sangat cetek untuk menghadapiku. Kau harus berterima kasih pada si gendut yang telah menolongmu dari kehilangan muka. Jadi tidak sampai membuat kehilangan jiwa. Aku tahu sebenarnya kau juga jeri menghadapiku. Sengaja memilih musuh bayi bongsor ini. Silakan bujang gila tapak sakti. Ada yang orang hendak mengajakmu bermain-main. Harap kau suka melayaninya. Betul? Betul. Ayo,
Kau layani keponakanku ini, teriak Dewa Ketawa lalu tertawa gelak-gelak. Dewa sedih keluarkan tangisan pendek lalu menimpali. Dia keponakanku juga. Kagetlah si muka mayat dan juga Pangeran Matahari mendengar ucapan dua orang kakek aneh itu. Jika si gemuk itu adalah keponakan dua kakek sinting itu, berarti dia memiliki tingkat kepandian sukar dijajaki. Aku salah memilih lawan, tapi aku tak bisa mundur. Sialan, jangan betul. Bujang Gila tampak sakti rapikan kopiah hitamnya yang kupluk. Set. Dia mengembangkan kipas kertasnya di bawah dagu. Tubuhnya dibungkukkan sedikit, pantatnya disonggengkan, matanya dikedip-kedipkan. Dia memasang kuda-kuda dengan gaya yang jelas mengejek lawan. Dewa Ketawa tertawa gelak-gelak. Dia berbaling pada Sinto Gendenda bertanya, Sinto, menurutmu apakah hebat kuda-kuda yang dipasang keponakanku itu? Cukup hebat sobatku Dewa Ketawa. Mungkin ini yang dinamakan kuda-kuda karbo bunting siap melahirkan anak. Ledakan tawa para tokoh silat golongan putih menggetarkan tempat itu. Tampang si muka mayat dan Pangeran Matahari menggembung merah menggelap. Nah, ikan lele bungkuk, majulah. Silahkan kau cari bagian tubuhku yang empuk, tapi awas jangan kau berani memukul perut atau merogok selangkanganku. Nanti bayiku benar-benar brojol. Kembali tempat itu dibuncah oleh gelak tawa. Si muka mayat yang tidak dapat lagi menahan amarahnya membentak garang. Tubuhnya yang bungkuk melesak ke depan. Dua jotosan menyusul dengan tendangan kaki kanan. Setiap serangan mengeluarkan sinar hitam. Jotosan atau tendangan belum mendekati sasaran, namun sinar hitam sudah menderu lebih dahulu. Jurus tiga bangkai bangkil dari kubur. Apa hebatnya? Kata Bujang Gila tapak sakti menjuliput jurus yang dimainkan lawan. Bukan saja itu, si muka bangkai tapi Pangeran Matahari pun kaget luar biasa mendengar ucapan Bujang Gila tapak sakti. Bagaimana jangan-jangan gendut itu tahu serangan yang aku mainkan? Gertak si muka bangkai di dalam hati. Penasaran, dia lipat gandakan tenaga dalamnya. Tiga larik sinar hitam tampak mencuat lebih terang. Semua orang menahan nafas. Serangan si muka bangkai sudah begitu dekat, siap untuk menghantam tubuh, tapi Bujang Gila tapak sakti masih saja cengengesan. Tiba-tiba si gendut ini kibaskan kipas kertasnya. Selarik sinar putih menebar melengkung. Seperti sebilah pedang sinar putih yang telah menyambar keluar dari kapas tangan Bujang Gila tapak sakti menebas tiga larik sinar serengan, mengeluarkan suara benturan keras 3 kali berturut-turut. Si muka bangkai merasa seolah ada air bah menghantam tubuhnya. Kalau dia tidak lekas membuang diri ke samping dan berjungkir balik, niscaya tubuhnya akan terjengkang di pasir. Kakek bungkuk ini marah sekali. Seumur hidup baru kali ini serangannya dipatahkan lawan dengan cara yang mudah. Dari mulutnya keluar suara menggembor. Sepasang matanya laksana mau melompat dari rongga cekung di muka tengkoraknya. Tubuhnya yang bungkuk semakin menekuk ke bawah. Ketika lututnya hampir bersatu dengan betis, tiba-tiba si muka bangkai berputar laksana gasing, lalu tss, seolah membola, tubuh itu melesat ke atas. Bujang Gila tapak sakti yang mengira akan mendapat serangan dari depan tertipu. Baru saja dia mendongak untuk menjajaki di mana lawan berada, tubuh si kakek telah menukik laksana elang menyambar. Dua tangannya didorongkan ke depan. Bujang Gila tapak sakti hanya melihat dua kilauan cahaya hitam. Tahu-tahu sepasang tinju si muka bangkai sudah berada di depan hidungnya. Guru Pangeran Matahari telah menurunkan jurus hebat bernama mayat bangkil dari kubur. Bujang Gila tapak sakti kibaskan kipas kertasnya. Kipas kertas beradu dengan dua lengan si muka bangkai. Kakek ini terpekik kesakitan. Sambil melompat mundur dihantamkan tubitnya ke dada lawan. Bujang Gila tapak sakti menggeram marah ketika dapatkan kipas kertasnya robek besar. 3 batang kayu kecil penyangga kipas patah. Selagi dilanda amarah begitu rupa, kaki kanan si muka bangkai mendarat di dadanya. Tubuh gendut ratusan kati itu terhuyung sesaat lalu roboh di pasir. Dewa sedih keluarkan raungan keras. Dewa Ketawa membuka mulut lebar-lebar, tapi tidak ada suara ketawa yang keluar dari mulut itu. Para tokoh silat golongan putih tampak tercekat. Untuk beberapa lamanya, Bujang Gila tapak sakti terhampar di pasir tanpa bergerak, membuat semua orang jadi cemas. Saat itu, tiba-tiba Pangeran Matahari berkelebat kiramkan tendangan ke kepala Bujang Gila tapak sakti. Nah, guru dan murid mulai licik. Yang Sinto Gendeng berteriak. Dari balik pakaian robeknya dia keluarkan sebatang tongkat kayu butut. Tongkat itu dilemparkan ke depan Pangeran Matahari yang tengah menyerang. Saat itu, dari dada sang pangeran melesat keluar satu sinar hitam menggigitkan. Hawa panas menyungkap tempat itu. Tongkat kayu butut hancur berkeping-keping, berubah menjadi asap hitam dan akhirnya lenyap. Pedataran pasir yang kena hantam pukulan sakti yang memancar dari kitab wasiat iblis berlobang hitam selebar 2 tombak dan terbongkar sampai setengah tombak. Pasir berterbangan ke udara menutupi pemandangan. Ketika pasir surut, sosok Bujang Gila tapak sakti tidak ada lagi di tempat semula. Sekonyong-konyong terdengar bentakan-bentakan si muka bangkai. Terdengar bentakan-bentakan marah si muka bangkai. Ketika semua orang berpaling ke arah kanan, terlihat bagaimana sosok gemuk Bujang Gila tapak sakti melangkah mendorong si kakek bungkuk, memaksanya mundur menaiki bukit karang. Sambil mundur, si muka bangkai hantamkan tinju kiri kanannya ke perut dan dada Bujang Gila tapak sakti. Tapi seperti tidak merasakan, pemuda gemuk itu terus saja merangsak maju hingga si muka bangkai dibuat mundur terus-menerus sampai ke atas bukit. Melihat gurunya diperlakukan seolah dipermainkan begitu rupa, Pangeran Matahari segera hendak berkelebat membantu. Iblis licik, curang, cukup 1 kali.
Sinto Ganda berteriak marah tapi tidak mau melakukan sesuatu serangan. Dia berpaling pada muridnya. Anak setan, musuh besarmu sudah kepingin mampus. Mengapa kau masih berdiam diri? Mendengar ucapan gurunya, Sinto Ganda berteriak marah tapi tidak mau melakukan. Mendengar ucapan gurunya, Pendekar 212 berkelebat di hadapan Pangeran Matahari. Sang pangeran mendongak lalu tertawa menggangkak. Hari 10 bulan 10, hari bersejarah bagi dunia persilatan. Hari ini sudah ditakdirkan tamatnya riwayat Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Wiro Sable. Gurumu memanggilmu anak setan. Aku lebih suka memanggilmu anak anjing. Anak anjing, ayo serang diriku. Cari bagian mana yang kau sukai. Dihina dengan sebutan anak anjing sama sekali tidak membuat murid Sinto Ganda terpancing untuk menyerang. Malah bertolak pinggang, dia tertawa bergelak. Puas tertawa, dia berkata dengan suara keras. Pangeran Matahari, kalau kau memanggil aku anak anjing, tentunya kau merasa seperti bapak anjing. Nah, bapak anjing, mengapa kau tidak segera memberi pelajaran pada anak anjing? Gelap kelam tampang Pangeran Matahari. Rahangnya menggembung, pelipisnya kiri kanan bergerak-gerak. Manusia tidak tahu diri. Apa kau kira ada jalan selamat bagimu saat ini? Biro menyerengai. Dalam kitab Putih Wasiat Dewa ada kalimat berbunyi, mana ada jalan selamat kalau bukan jalannya Tuhan. Begitu. Pangeran Matahari sunggingkan senyum mengejek. Bagiku jalan selamat adalah jalanmu menuju neraka. Sebelum kutunjukkan jalan itu, aku kembali ajukan tawaran padamu. Kapak sakti dan batu saktimu ada padaku. Aku mau saja menyerahkan dua senjata itu dengan satu syarat. Serahkan padaku kitab Putih Wasiat Dewa. Biro kembali tertawa bergelak. Pangeran Matahari, seumur-umur mungkin mimpimu untuk mendapatkan kitab sakti itu tak bakal kesampaian. Biar aku memberitahukan saja padamu, ada bait-bait dalam kitab Putih Wasiat Dewa berbunyi begini. Musuh manusia yang kedua adalah yang datang dari dalam, yaitu dirinya sendiri. Semuanya berpangkal pada lupa diri. Hanya manusia yang bertakwa dan kokoh iman yang sanggup lolos dari malapetaka ini. Minta tolong dan minta ampun pada hanya yang satu. Sesaat mulut Pangeran Matahari tampak komat kami. Aku tidak tahu sejak kapan kau menjadi penyair. Tapi orang yang mau mampus biasanya memang suka berbuat aneh. Tuh, Pangeran Matahari meludah ke tanah lalu tertawa terbahak-bahak. Di hadapannya, Pendekar 212 malah unjukkan sikap aneh. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menguap berulang kali. Lama-lama aku mengantuk melihat sikapmu, Pangeran Matahari. Katanya kau mau jadi raja di dunia persilatan. Tapi kulihat biasanya kau hanya tertawa melulu. Lama-lama kau bisa dijuluki si Raja Badut. Itu lebih baik daripada pelacur lelaki yang kubilang tadi. Dewa ketawa gelak mengekeh. Dewa Sedik meraung keras. Sedang para tokoh silat golongan putih lainnya keluarkan senyum bergumam. Panas telinga Pangeran Matahari mendengar ejekan itu. Pendekar banci, aku yakin kau terlalu pengecut untuk perkelahian. Takut menyerangku. Biar aku membuka pintu akhirat untukmu dengan jurus pertama. Habis berkata begitu, Pangeran Matahari menjergap ke depan, lancarkan satu serangan tangan kosong. Kita kembali dulu pada perkelahian antara Bujang Gila Tapak Sakti dengan si Muka Bangkai alias si Muka Mayat. Semakin hebat dia didesak di atas bukit, semakin bertubi-tubi pukulan dilancarkan si Muka Bangkai ke tubuh lawannya. Namun Bujang Gila Tapak Sakti tidak bergeming sedikit pun. Sekujur tubuh si kakek telah basah kuyup oleh keringat. Kekuatannya lambat laun terasa seperti terkuras. Tapi di lereng bukit Batu Karang orang tua ini tertatih-tatih kehabisan napas. Pada saat itulah Bujang Gila Tapak Sakti pergeduakan kedua tangannya mendekap kepala si Muka Bangkai. Semula semua orang termasuk si Muka Bangkai sendiri mengira Bujang Gila Tapak Sakti akan memuntir keras lehernya. Namun apa yang terjadi kemudian membuat semua orang terheran-heran, kecuali Dewa Ketawa yang adalah paman Bujang Gila Tapak Sakti. Dari kepala si Muka Bangkai yang didekap Bujang Gila Tapak Sakti tampak keluar kepulan asap. Sekujur tubuh si kakek bergetar hebat. Kepalanya terasa dingin seolah dipendam ke dalam lubang es. Rasa dingin ini menjalar di sekujur tubuhnya. Dia berusaha meronta melepaskan diri. Namun hawa dingin membuat dia sulit menggerakkan kedua tangannya. Tangan-tangan itu ternyata telah tegang, menyusul badan dan kedua kakinya menjadi kaku. Kepulan asap semakin menjadi-jadi. Udara di sekitar situ terasa dingin sekali. Rahang si Muka Bangkai berderak-derak. Matanya yang cekung berputar liar. Setiap kali dia menghembuskan napas, tampak asap dingin mengepul keluar dari lubang hidung dan mulutnya. Orang tua ini kelihatan seperti hendak berteriak, namun lidahnya terasa keluh. Bujang Gila Tapak Sakti telah menghantam si Muka Bangkai dengan ilmu kesaktian yang mengeluarkan hawa sangat dingin. Hanya selang beberapa lama, sekujur tubuh kakek bungkuk itu telah putih kaku dari kepala sampai ke kaki. Dari hidung, telinga, mulut, dan kedua matanya yang cekung mengalir darah kental. Bujang Gila Tapak Sakti lepaskan kedua tangannya dari kepala si Muka Bangkai yang telah jadi mayat kaku. Dia rapikan kopiah kupluk di atas kepalanya, lalu dengan tenang menuruni bukit karang di sebelah barat dan sengaja melangkah mendekati Pangeran Matahari. Dari belakang ditepuk bahu sang pangeran yang saat itu siap hendak menyerang Biro. Begitu Pangeran Matahari melangkah mundur dan berpaling, dia tertawa lebar dan menuju ke arah lereng bukit sebelah barat. Gurumu berpesan, kalau kau mau nyusulnya ke neraka, jangan lupa membawanya selimut tebal. Katanya di sana dingin sekali.
Pangeran Matahari terkejut besar. "Kau apakan guruku?" teriaknya menggeledak. "Tenang saja," Bujang Gila Tapak Sakti menjawab. "Aku tidak mengapa-apakannya, hanya merubahnya menjadi mayat kaku diberi es." "Guru!" teriak Pangeran Matahari. Dia hendak menghambur ke lereng bukit, tapi dengan gerakan enteng si gendut Bujang Gila Tapak Sakti menggait kaki kanannya. Kalau tidak cepat mengimbangi diri, niscaya sang pangeran sudah jatuh berkulukuran. Saking marahnya, Pangeran Matahari melupakan gurunya dan berbalik menyerang Bujang Gila Tapak Sakti. Yang diserang jatuhkan diri lalu hampir tak dapat dipercaya. Tubuhnya yang gendut luar biasa itu sengaja digelindungkannya ke bukit batu karang itu. "Pendekar 212, harap kau mau sedikit berbaik hati pada Pangeran Matahari. Dia sedang berduka, barusan kematian gurunya. Kalau kau bunuh dia, harap wajah dan tubuhnya tidak dirusak, agar di akhirat si muka bangkai masih mampu mengenali muridnya itu." Bujang Gila Tapak Sakti tertawa gelak-gelak. Dewa ketawa iblis pemabuk tak ketinggalan, sedang kakek segala tahu. Setelah begitu lama berdiam diri, kini kerontangkan kaleng robeknya. Amarah Pangeran Matahari tak terperikan. Dia melompat di hadapan Wiro dan Bujang Gila Tapak Sakti. "Kalian berdua, aku sendiri. Apa kalian kira aku takut?" Maka Pangeran Matahari berkelebat memulai serangan. Sebenarnya dia ingin menghabisi Bujang Gila Tapak Sakti yang telah membunuh gurunya saat itu juga. Namun Pendekar 212 menghadang di depannya. Segala kemarahan ditumpahkannya pada murid Sinto Gendeng. Dia membuka serangan dengan melepas pukulan gerhana matahari. Udara di tempat itu mendadak seolah menjadi redup. Dari tangan kanannya melesat dengan ganas sinar hitam, merah dan kuning. Selagi Wiro berkelip selamatkan diri, Pangeran Matahari cabut kapak maut naga geni 212 dan batu hitam pasangannya dari pinggang. Lalu dengan mengerahkan tenaga dalam penuh, dia menyerbu murid Sinto Gendeng. Dua mata kapak mengeluarkan sinar panas berkilauan. Suaranya menggemuruh, pasir teluk beterbangan. Salah atau terlambat sedikit, Pendekar 212 membuat gerakan tak ampun senjata mustika miliknya sendiri akan menjadi tuan pembunuhnya. Sadar akan kehebatan kitab wasiat iblis yang ada di balik pakaian Pangeran Matahari, Wiro tidak berani melakukan serangan balasan. Berkat aliran kekuatan aneh yang memencar dari tubuh harimau putih Datuk Rao Bamato Ijo, kini dia mampu bergerak sangat cepat. Tubuhnya laksana bayang-bayang, berkelebat kian kemari menggeledak, mengelakkan serangan kapak maut naga geni 212 yang dilancarkan Pangeran Matahari. Wiro sengaja keluarkan ilmu silat orang gila yang dipelajarinya dari Tua Gila. Tua Gila sendiri terkagum-kagum melihat kehebatan ilmu silatnya yang dimainkan Wiro. Dia yakin akan sangat sulit bagi lawan untuk bisa mencelakai dirinya. Untuk bisa mencelakai Wiro, belasan jurus berlalu tanpa Pangeran Matahari berhasil menyentuh tubuhnya. Namun bagaimanapun juga Wiro menyadari bahwa dia tidak mungkin bertahan terus-menerus. Apalagi saat dia ingat akan petunjuk dalam kitab Putih Wasiat Dewa yang mengatakan, menyerang adalah awal kekuatan, sedang bertahan adalah akhir kekuatan ilmu silat. Dalam menghadapi musuh jahat, lebih dahulu bertindak adalah tindakan sempurna daripada bertahan menunggu datangnya bencana. Ratu Duyung dan tokoh silat golongan putih menyadari kendala yang dihadapi Pendekar 212 dalam menghadapi musuh besarnya itu. Mereka tak mungkin menolong, berarti Wiro harus mampu bertindak sendiri. Maka Wiro berkelahi dengan cara memutari lawan. Dia berusaha mengintai kelengahan Pangeran Matahari. Serangan berputar merupakan satu-satunya serangan yang mungkin bisa membawa hasil. Namun, Pangeran Matahari yang cerdik dan tahu gelagat segera melompat memunggungi dinding Bukit Karang. Dengan demikian, Wiro tak dapat lagi mengitarinya dan kini kembali Pangeran Matahari melancarkan serangan dengan kapak maut naga geni 212. Serangan sang pangeran datang tidak putus-putusnya laksana curahan air terjun. Benteng pertahanan Wiro jadi jebol. Akhirnya ketika Pangeran Matahari mulai menyerangnya dengan lidah api yang keluar dari mata kapak naga geni 212, setiap diadu dengan batu mustika hitam. Murid Sinto Gendeng dibikin kalang kabut. Pakaian dan tubuhnya hangus di beberapa bagian. Sakitnya bukan alang kepalang. Dengan kertakan geraham menahan sakit, Wiro bertahan terus sambil memutar otak. Yang paling cemas menyaksikan keadaan Pendekar 212 saat itu adalah Ratu Duyung dan Bidadari Angin Timur. Mereka seperti gatal tangan ingin membantu. Jurus demi jurus berlalu dengan cepat. Pendekar 212 terdesak hebat. Dalam satu gerakan gencar, Wiro sempat terhalang oleh gundukan tinggi batu karang di belakangnya. Sebelum dia mati langkah, Wiro segera melompat ke kiri. Pada saat itu pula, kapak maut naga geni 212 datang berkelebat. Walau murid Sinto Gendeng ini berhasil mengelak, namun ujung salah satu mata kapak masih sempat mengiris bahu kirinya. Asap mengepul dari luka di bahu kiri itu. Tubuh Wiro serta-merta diselimuti hawa panas. Goresan luka menghitam dan menggembung dengan cepat. Tampang Wiro tak hentinya mengerit menahan sakit. Di hadapannya, Pangeran Matahari tertawa bergelak sambil terus putar-putar kapak naga geni 212 di tangan kanan. Celaka. Baru saja Wiro mengeluh, serangan lawan kembali menggempur bertubi-tubi. Di tangan Pangeran Matahari, kapak naga geni 212 seolah lenyap. Yang kelihatan hanya kilauan sinar putih panas disertai suara angker ribuan tahun mengamuk. Dalam satu gebrakan maut, Wiro terjepit di antara dua gundukan batu karang. Kapak maut naga geni 212 kembali berkiblat di arah dada kirinya. Di samping kanan batu hitam miliknya datang menyambar, dijadikan senjata pemukul oleh lawan. Mengelak ke kiri, tubuhnya terhalang oleh gundukan batu karang. Begitu juga jika dia selamatkan diri dengan melompat ke kanan. Celah di antara dua gundukan karang terlalu sempit hingga dia tak bisa lolos dari kejaran dua senjata miliknya sendiri yang datang menghantam. Wiro membuat
gerakan untuk mengelakkan serangan kapak maut naga gede 212 lebih dahulu. Ternyata serangan itu hanya tipuan belaka. Ketika dia baru saja menyelamatkan diri dengan memiringkan tubuh ke kanan, dari arah persamaan datang menyambar batu mustika hitam. Wiro hendak menangkis, untung dia segera ingat. Tangkisan dibatalkan untuk menghindari melesatnya sinar maut dari kitab wasiat iblis yang ada di balik dada Pangeran Matahari. Yang kemudian dia mampu dilakukannya hanyalah membuang diri ke samping. Bahu kanannya selamat dari hantaman batu hitam, namun rusuknya berada dalam keadaan terbuka. Ratu Duyung keluarkan pekik tertahan. Para tokoh lainnya terkesima dengan mata melotot. Ratu Duyung tahu apa yang terjadi dengan Wiro, maka dia pun berteriak, "Wiro, bertahan dan putar terus. Putar otakmu, kau pasti bisa menemukan kelemahan lawan." Ratu Duyung, mengapa cuma berteriak-teriak saja di pinggir kalangan? Lebih baik kau bergabung dan membantu anak anjing ini. Ratu Duyung tidak melayani ucapan Pangeran Matahari. Diam-diam, dia berdoa agar Wiro mampu memecahkan kelemahan lawan. Akibat hantaman batu mustika hitam terjadi, salah satu tulang iga di sisi kanan Pendekar 212 melesak patah. Sakitnya bukan alang kepala. Seumur hidup baru sekali ini Wiro merasa sakit begitu rupa hingga keringat dingin memercik di sekujur tubuhnya. Pangeran Matahari tertawa lebar. Pendekar 212, sayang sekali kau harus mati secara pengecut. Sama sekali tidak berani balas menyerang. Wiro kertakan raham. Dia terpaksa mengalirkan sebagian tenaga dalamnya ke bagian yang cedera. Nafasnya terasa sesak. Gerakannya menjadi agak lamban. Gila. Aku harus bertahan mati-matian. Aku harus menemukan cara menghadapi pangeran keparat ini. Kalau tidak cepat atau lambat, dia pasti akan membantaiku. Wiro tidak mengkhawatirkan tulang iganya yang patah. Yang ditakutkan adalah racun kapak maut naga gede 212 yang melukai bahu sebelah kiri. Tubuhnya sudah terasa panas, tanda racun senjata itu mulai bekerja. Setelah hampir 60 jurus baku hantam, murid Shinto Gundam mulai mendapatkan akal. Menemukan cara terbaik menghadapi musuh besarnya itu sekaligus menghindari sinar hitam mematikan melesat keluar dari kitab wasiat iblis. Wiro yakin sinar hitam mematikan yang keluar dari kitab wasiat iblis yang ada di dada Pangeran Matahari tidak akan keluar terus-menerus seperti air yang menguncur. Berarti, bagaimanapun singkatnya, ada sedikit waktu antara semburan sinar pertama dengan semburan sinar berikutnya. Pangeran Matahari, apa kau tidak ingin cepat-cepat menemui gurumu di akhirat? Wiro berseru lalu tertawa bergejek. Pendekar jahanam, apa kau kira aku tak akan terpancing dengan akal bulusmu itu? Sang pangeran menyahuti walau hatinya panas. Kau sudah terluka, ajalmu hanya tinggal menunggu waktu. Lalu kembali Pangeran Matahari kiblatkan kapak maut naga gede 212. Serangannya lebih cepat disertai tipuan-tipuan mematikan. Hebatnya, dalam keadaan masih memegang batu hitam di tangan kiri, dengan tangan yang sama dia mampu melepaskan dua pukulan sakti berturut-turut, yaitu pukulan gerhana matahari dan merapi meletus. Teluk Penanjung Laksana dihantam gempa. Kedua letusan keras menggelegar, ditambah berkiplatnya sinar menyilaukan disertai menghamparnya hawa panas luar biasa. Murid Shinto Gundam secepat kilat melompat dan berlindung di balik satu gundukan besar batu karang. Dari sini, untuk pertama kalinya dilancarkan serangan dengan pukulan sinar matahari. Pada saat itu juga, dari dada sang pangeran melesat keluar sinar hitam menggidikan. Sinar putih dan sinar hitam beradu dahsyat di udara. Kembali Teluk Penanjung di Pangandaran itu seperti diguncang gempa dan topan prahara. Batu karang tempat Wiro bersembunyi pecah berantakan dengan warna berubah menjadi kehitaman dan mengeburkan asap. Secepat kilat, Pendekar 212 berkelebat ke balik batu karang yang lain. Dari sini, sekali lagi dia melepas pukulan sinar matahari. Ketika kitab wasiat iblis membalas serangan itu dengan lesatan sinar hitam, untuk kesekian kalinya Teluk Penanjung bergetar hebat. Pasir berterbangan ke udara menutup pemandangan. Murid Shinto Gundam bergumam penuh arti. Kini dia telah menemukan satu akal untuk menghantam musuh besarnya itu. Kali ketiga dia berkelebat, Wiro sengaja mencari batu karang yang paling dekat jaraknya dengan Pangeran Matahari. Didahului bentakan keras, Wiro munculkan kepala dari balik karang lalu menghantam. Kali ini, pukulan sakti tidak diarahkannya pada lawan, tapi sengaja dihantamkan menyusur pasir teluk. Begitu sinar putih menderu, laksana disapu topan, pasir di teluk itu berterbangan ke udara. Di depan sana, sinar hitam kembali melesat dari dada sang pangeran. Wiro hanya punya waktu singkat sekali. Selagi pemandangan tertutup pasir yang berterbangan di udara, Wiro kerahkan ilmu meringankan tubuhnya dan melesat ke arah Pangeran Matahari. Selagi melayang di udara, dia tiup tangan kanannya. Serta-merta, di telapak tangan kanan Pendekar 212 muncul gambar harimau kepala putih bermata hijau. Begitu berada di atas lawan dan mengira Pangeran Matahari tidak sempat melihat gerakannya, Wiro langsung dorongkan telapak tangan kanannya dalam jurus ke-6 dari 6 inti kekuatan dewa yang disebut tangan dewa menjebol tanah. Yang diarah adalah kepala Pangeran Matahari. Tapi, ternyata sang pangeran masih sempat melihat. Saat itu juga, dari balik dadanya di mana tersembunyi kitab wasiat iblis menderu sinar hitam mematikan. Kalau Wiro berseru kaget karena tak mengira lawan masih bisa melihat gerakannya, sebaliknya, Pangeran Matahari juga keluarkan seruan tertahan dan terbelalak karena tiba-tiba dia melihat kepala lawannya berubah menjadi kepala seekor harimau putih. Perubahan ini terus berlangsung sampai ke kaki. Di lain kejap, satu sosok harimau putih mengaum keras dan seolah keluar dari tubuh Wiro, melompat ke arah Pangeran Matahari. Datuk Rao Bamato Ijo.
Desis pendekar 212 dengan lidah bergetar. Sinar hitam berkiblat menghantam harimau putih. Binatang sakti bernama Datuk Rawa Mato Ijo ini terlempar ke belakang sejauh 4 tombak. Auman keras menggelegar keluar dari mulutnya. Terjadi satu hal yang hebat. Sinar hitam sakti kitab wasiat iblis melesat terus ke depan, berusaha menghancurkan Datuk Rawa Mato Ijo, tetapi tidak berhasil. Hal ini membuat Pangeran Matahari terkejut besar dan kerahkan seluruh tenaga dalamnya. Sebaliknya, harimau putih dengan segala kesaktian yang dimilikinya berusaha bertahan. Dia bukan saja mampu menahan sinar hitam yang mematikan itu, malah perlahan-lahan binatang itu mulai menyedot sinar hitam hingga perlahan-lahan masuk ke dalam mulutnya. Tersedotnya sinar hitam kitab putih wasiat iblis membuat tubuh Pangeran Matahari ikut terbetot ke depan. Dadanya mendejut sakit. Kitab wasiat iblis yang terikat di dadanya terasa bergetar. Pangeran Matahari kerahkan tenaga luar dalam untuk balas menarik, tapi gagal. Dia memaksa bertahan walau sedikit demi sedikit kedua kakinya terseret ke depan. Rasa sakit di dadanya bertambah-tambah. Dengan mata mendelik dia melihat bagaimana harimau putih di depannya seolah menelan sinar hitam kitab sakti wasiat iblis. Akibatnya tubuhnya semakin terbetot di depan. Dia coba memukul, namun tangannya seolah kaku. Kedua kakinya kembali terseret. Tubuhnya semakin dekat dengan harimau putih. Ketika Pangeran Matahari berusaha bertahan habis-habisan dari sedotan harimau putih, isi dadanya seolah terbetot keluar. Dari mulutnya menyembur darah. Semakin dia bertahan, semakin keras sedotan harimau putih dan semakin banyak darah yang keluar dari mulutnya. Tubuhnya saat demi saat menjadi lemas. Mukanya yang congkak memutih pucat. Dia berteriak keras ketika sinar hitam terakhir lenyap dari dalam mulut harimau putih. Datuk Rawa Mato Ijo mengaum keras. Mulutnya bertaring besar mengerikan menyambar ke dada Pangeran Matahari. Baju hitam sang pangeran robek besar di bagian dada. Dia keluarkan seruan keras ketika dilihatnya kitab wasiat iblis miliknya sendiri kini berada dalam gigitan harimau putih bermata hijau itu. Dia berusaha merebut sambil hantamkan kapak mau naga geni 212 ke kepala Datuk Rawa Mato Ijo. Namun kapak hanya menyambar setengah jengkal di depan hidung harimau bermata hijau itu. Sebelum Pangeran Matahari menyerang dan berusaha merebut kitab itu kembali, Datuk Rawa Mato Ijo yang seperti menyantap daging segar memasukkan kitab wasiat iblis ke dalam mulutnya, mengunyahnya lalu ditelan habis. Pangeran Matahari berteriak seperti menggerung. Lemaslah Pangeran Matahari melihat apa yang terjadi. Walau sosok harimau putih itu lenyap seolah masuk kembali ke dalam tubuh pendekar 212, namun manusia segala cerdik, segala licik dan segala coklat itu sudah leleh nyalinya. Setelah kirimkan serangan beruntun dengan kapak naga di 212, dia memutar tubuh dan menghambur ke atas bukit batu karang. Ini adalah satu hal yang tidak pernah diduga Wiro dan semua orang yang ada di situ. Pangeran Matahari yang berkepandaian tinggi itu ketakutan dan melarikan diri. Pendekar 212 tentu saja tidak mau melepaskan musuh besarnya itu. Apalagi sang pangeran masih memegang kapak maut naga geni 212 dan batu hitam miliknya. Sekali dia berkelebat, Wiro berhasil menyusul Pangeran Matahari di ujung paling atas bukit karang yang menjorok ke laut. Buntuh. Pangeran Matahari tak bisa meneruskan larinya. Di bawah sana menghadang jurang batu yang dalam dan laut biru yang gelap. Pendekar Jahanam, aku mengadu jiwa denganmu. Paling tidak kita sama-sama mati, teriak Pangeran Matahari, lalu babatkan kapak maut naga geni 212 ke arah Wiro. Murid Sitokade cepat menghindar. Saat itu, gambar kepala harimau putih bermata hijau masih melekat di tangan Wiro. Namun setelah lawan tidak memiliki kitab wasiat iblis yang mengeluarkan sinar hitam mematikan, Wiro merasa tidak perlu mengandalkan ilmu pukulan harimau dewa itu. Dia ingin menghadapi musuh besarnya itu secara jantan dengan ilmu yang dimiliki sebelumnya. Maka tanpa berpikir panjang, Wiro menghantamkan tangan kanannya ke puncak bukit tempat lawan berpijak. Melepas pukulan dewa topan menggusur kurung, Pangeran Matahari tidak tinggal diam. Dengan tangan kiri dia balas melepas pukulan merapi meletus. Dua pukulan sakti bertemu. Satu letusan keras menggelegar di puncak bukit batu karang. Batu karang tempat berpijak Pangeran Matahari hancur berantakan. Untung dia cepat melompat selamatkan diri ke arah bagian yang lebih rendah. Namun di saat yang sama pendekar 212 melesat ke bagian bukit yang lebih tinggi. Dua pukulan sakti bertemu. Satu letusan keras menggelegar di puncak bukit karang. Batu karang tempat berpijak Pangeran Matahari hancur berantakan. Untung dia cepat melompat selamatkan diri ke bagian yang lebih rendah. Namun di saat yang sama pendekar 212 telah melesat ke bagian bukit yang lebih tinggi. Dari sini murid Sinto Gandang berkelebat ke bawah sambil keluarkan jurus kepala naga menyusup awan. Disusul kilat menyambar puncak gunung. Dalam keadaan yang melayang turun, murid Sinto Gandang hantamkan kedua tangannya secara beruntun. Darah muncrat dari hidung dan mulut Pangeran Matahari yang hancur dilanda jotosan tangan kiri Wiro. Pukulan tangan kanan pendekar 212 menyusul melabrak pipinya sebelah kiri hingga tulang pipi dan rahan rebuk. Mata kiri luka parah melesat ke dalam. Tubuhnya yang tidak punya daya kekuatan itu mencelat mental ke arah jurang batu karang yang terbentang di balik bukit. Kapak punggung naga geni 212 dan batu hitam sakti terlepas dari tangannya, ikut terjatuh ke dalam jurang batu karang. Celaka, seru Wiro. Dia berusaha mengejar namun terjatuh. Dia terkapar mendelukup dengan sekujur tubuh bergetar. Dengan susah payah dia berusaha bangun. Racun kapak maut naga geni 212 masuk ke dalam tubuhnya dan bekerja tambah keras. Pada saat dua senjata mustika warisan Eyang Sinto Gendeng dari Gunung Gede itu melayang jatuh ke jurang, sehelai benang putih berkilat melayang di udara. Dengan kecepatan luar biasa, benang ini melibat kapak maut naga geni 212 dan batu hitam sebelum dua senjata itu jatuh masuk ke dalam jurang batu karang. Benang sutra sakti,
seru Wiro gembira. Dia sudah tahu siapa yang menolongnya, bukan lain adalah Dewa Tua. Begitu kapak dan batu tersentak ke arahnya dengan cepat, Pendekar 212 menyambutnya. Dia berhasil memegang kapak maut naga geni 212 dan batu hitam sakti, lalu berpaling ke bawah. Di lereng bukit dilihatnya Dewa Tua menyeringai adanya. Dewa Tua, aku sangat berterima kasih. Wiro, anak setan, lekas kau telan obat pemusnah racun ini, kata Sinto Gendeng. Lalu tanpa menunggu lebih lama, sebutir benda hitam disumpalkan ke dalam mulut Wiro. Pendekar hebat, kau terluka ya. Bujang gila tapak sakti kini telah berada pula di sana sambil berkipas-kipas dengan kopiah hitamnya. Lalu tangan kirinya ditepuk-tepuknya pada sekujur tubuh Wiro. Ketika tangannya yang besar dan berat itu menepuk keras di bekas luka dan patahan tulang iganya, Wiro tak dapat menahan sakitnya dan menjerit keras. Bujang gila tapak sakti tertawa bergelak. Apa yang dilakukannya tadi bukanlah suatu tindakan usir belaka, tapi sebenarnya dia telah melakukan pengobatan. Sinto Gendeng mengerit ketika melihat luka di bahu kiri Wiro lenyap tanpa berbekas. Wiro sendiri merasa dadanya lega. Kekuatannya timbul kembali dan tulang iganya yang patah tidak lagi terasa sakit. Inilah kehebatan bujang gila tapak sakti, memiliki kesaktian untuk mengobati orang dengan cara yang aneh. Pendekar 212 menarik nafas dalam. Setelah selipkan kapak dan simpan batu hitamnya, dia berlutut dan menegakkan tangannya ke atas. Terima kasih Tuhan, kau telah menolongku. Datuk Rauh Matau Ijo sahabatku, aku juga berterima kasih padamu. Kita memang patut bersyukur. Pangeran Matahari sudah mati. Dunia persilatan selamat dari malapetaka besar. Terdengar suatu suara seseorang dari kaki bukit. Semua orang menoleh ke bawah. Yang bicara adalah si Raja Penidur. Kita memang patut bersyukur. Pangeran Matahari sudah mati. Dunia persilatan selamat dari malapetaka besar. Terdengar suara seseorang dari kaki bukit. Semua kepala menoleh ke bawah. Yang bicara ternyata adalah si Raja Penidur. Dedengkot aneh dunia persilatan ini kelihatan duduk dalam keranjang rotannya, mengepulkan asap pipanya 2 kali, menggeliat lalu berguling kembali ke dalam keranjang. Tidur lagi. Mengetahui para tokoh silat ternyata sudah berada di sekelilingnya, Wiro segera pula mengaturkan terima kasih atas semua bantuan mereka. Lalu sang pendekar jatuhkan diri di depan Sinto Gendeng. Harap maafkan kalau muridmu ini telah membuatmu susah. Aku mengaku terus terang telah banyak berbuat salah. Terima maaf dan penghormatanku. Anak setan, sekian lama kau tidak pernah muncul, di balik tugas malah bertingkah seenaknya. Yang Sinto Gendeng menjawab dengan muka cemberut. Sinto, kau ini tidak berubah terhadap muridmu seperti anjing dan kucing saja. Kalau tidak bertemu, kau bilang kangen. Kalau sudah bertemu, kau selalu memarahinya. Sudah, serahkan saja kitab putih wasiat dewa itu padanya. Lalu kita tinggalkan tempat ini. Sinto Gendeng berpaling. Kalau saja bukan tua gila yang berkata, pasti sudah didampratnya. Dari balik pakaiannya, Sinto Gendeng keluarkan kitab putih wasiat dewa yang asli, lalu diletakkan di atas kepala sang murid. Ambil dan lekas kau simpan. Jangan sampai dicuri orang lagi. Guru, bagaimana kitab itu bisa berada di tanganmu? Bertanya pendekar 112 seraya melimpan kitab sakti itu di balik pakaian hitamnya. Tidak lain karena ketolalanmu. Cinta membutakan mata dan hati serta perasaan. Bukankah kau hendak menyerahkan kitab itu dulu pada gadis yang berpura-pura menjadi bidadari angin timur, padahal dia adalah kaki tangan dan kekasih Pangeran Matahari? Sebelum kau melakukan perbuatan gila itu, aku dan iblis putih Ratu Pesolek menyiasati. Kami muncul dengan pakaian aneh berupa selubung kain putih. Kau kami robohkan dengan asap racun. Selagi kau pingsan, kitab putih wasiat dewa yang asli kami ambil dari pakaianmu, lalu kami ganti dengan yang palsu. Nah, kitab palsu itulah yang kemudian kau serahkan pada bidadarimu itu. Wiro manggut-manggut berulang kali. Guru, aku berterima kasih atas semua pertolonganmu, juga padamu, kata Wiro seraya berpaling pada iblis putih Ratu Pesolek yang tegak di samping Dewa Tua. Aku juga berterima kasih padamu, kata Wiro pada si nenek. Perempuan tua berdana menor itu tersenyum dan kedipkan matanya. Sunyi sesaat lalu terdengar suara sesungguhkan dewa sedih. Dewa ketawa mulai mesam-mesam lalu tertawa perlahan, makin lama makin keras. Guru, aku mencium bau wangi sekali. Biasanya kau... Anak setan, jaga mulutmu, bentak Sinto Gendeng pada muridnya sambil pelototan mata. Iblis putih Ratu Pesolek tertawa cekikikan. Pendekar 112, aku yang memberikan minyak wangi pengaruh tubuhnya. Katanya dia takut kalau tidak pakai minyak wangi, kau akan mudah mengenali tubuhnya yang selalu bau pesing. Dewa ketawa, bujang gila tapak sakti dan Dewa Tua tertawa gela-gela. Kakek segala tahu kerontakan kalet bututnya. Iblis pemabuk setelah ikut tertawa mengekeh, lalu teguk tuak kerasnya dari dalam ke di tanah. Kalian semua edan semua, teriak Sinto Gendeng yang menarik lengan tua. Ayo kita tinggalkan. Anak setan, jaga dirimu baik-baik. Eyang, tunggu dulu. Ada satu hal yang ingin aku tanyakan. Hal yang sangat penting, berteriak Wiro ketika Sinto Gendeng hendak berkelebat pergi bersama tua gila. Anak setan, kau benar-benar ingin kutampar. Apalagi keperluanmu? Bentak Sinto Gendeng marah, tapi dia hentikan langkahnya. Wiro membawa gurunya ke tempat yang agak jauh. Hanya tua gila yang mendekati mereka. Lalu Wiro menceritakan dengan cepat ahli-ahlinya dengan Ratu Duyung. Eyang, menurutmu apakah aku harus memenuhi permintaannya, tidur dengan dia agar dia bisa bebas dari kutukan itu?
Sepasang mata Sintoganda berputar-putar. Dia melirik pada tua gila di sampingnya. Sambil menyikut rusuk si kakek, dia berkata, Kalau kau tanyakan hal itu pada tua bangka ini, pasti dia akan menjawab, lakukan saja. Sekarang menurutmu sendiri, bagaimana anak setan? Wiro jadi bingung dan garuk-garuk kepalanya. Aku berhutang budi dan nyawa padanya. Tapi aku juga takut berdosa. Yang Sintoganda tertawa mengekeh. Urusan dosa adalah urusan manusia dengan Tuhannya. Urusanmu adalah antara manusia dengan manusia. Aku tidak mengatakan ya atau tidak. Semua terserah padamu. Sintoganda lalu puntir telinga muridnya hingga Wiro meringis kesakitan. Sesaat kemudian, bersama dengan tua gila dia sudah berkelebat lenyap dari tempat itu. Hanya suara cekikikannya yang masih terdengar dari kejauhan. Wiro ingat pada bidadari angin timur. Tepat pada saat gadis itu hendak meninggalkan tempat itu, sambil mendukung mayat adik kembarnya, bidadari angin timur. Bidadari angin timur, aku turut sedih atas kematian adikmu. Bisakah kita bicara dulu sebelum kau pergi? Bidadari angin timur menatap paras Wiro. Dalam hatinya dia membatin. Dari tadi mengatakan terus terang bahwa dia mencintai diriku. Apakah aku mencintainya? Wiro, aku sedang berduka. Jika umur sama panjang dan kita bisa berjumpa lagi, pasti kita bisa bicara panjang lebar. Saat ini aku harus pergi dulu. Aku harus menurus jenazah adikku ini. Aku mendengar kau menyebut nama adikmu Pandan Arum. Kalau boleh aku tahu namamu sendiri siapa sebenarnya? Bidadari angin timur hanya menarik nafas panjang. Namaku, biarlah tersimpan dulu untuk menjadi kenangan bagimu. Suatu ketika aku akan memberitahu. Maafkan aku harus pergi sekarang. Wiro perhatikan kepergian bidadari angin timur dengan berbagai perasaan. Dia merasa sudah saatnya pula untuk meninggalkan tempat itu. Ketika dia berpaling, dilihatnya Dewa Tua dan Iblis Putih Ratu Pesolek sudah tak ada lagi di tempat itu. Ratu Duyung dilihatnya melangkah tertunduk menuju kereta kencana putih yang telah disiapkan oleh dua orang anak buahnya. Sesaat dia memandang pada kakek segala tahu, lalu cepat-cepat menemui orang tua itu. Aku tahu kau mau menanyakan sesuatu, kata si kakek sambil tertawa lebar dan goyangkan tangan kanannya yang memegang kaleng. Kau tak usah bertanya, aku siap memberi jawaban. Terkadang seseorang harus mengorbankan sesuatu untuk sesuatu yang didapatkannya. Wiro jadi terdiam mendengar ucapan kakek segala tahu itu. Di sebelah sana, pintu kereta kencana sudah terbuka. Ratu Duyung siap naik. Saat itu, bujang gila tapak sakti datang menepuk bahu pendekar 212. Kalau kau tidak suka dengan gadis itu, aku tidak keberatan menggantikanmu. Bagaimana? Si gendut ini bertanya sambil kedip-kedipkan matanya dan berkipas-kipas. Wiro purutkan kopiah hitam di atas kepala si gendut hingga menutupi kedua matanya, lalu berlari ke arah kereta. Pada saat pintu kereta tertutup dengan roda-rodanya mulai bergerak, Ratu Duyung! Panggil Wiro. Kereta berhenti. Kepala Ratu Duyung muncul di jendela. Ada apa, Wiro? Apakah aku boleh ikut bersamamu? Ratu Duyung mengetuk dinding kereta. Kendaraan itu berhenti. Ini merupakan satu kejutan bagiku. Setahuku setiap tamu yang datang ke tempat kediamanku adalah atas undangan atau kehendakku. Apakah kau menerima undangan, Wiro? Paras pendekar 212 menjadi keperahan. Aku juga tidak ingin mengecewakan orang lain. Maksudmu, Ratu? Tanya Wiro. Bidadari angin timur. Dia... Lama Wiro terdiam. Aku terlalu mengharap banyak padanya. Ternyata Wiro tidak meneruskan ucapannya. Begitu. Tapi kurasa masih ada seorang gadis menunggu kepastianmu. Siapa? Lihat di sana. Di dekat batu karang besar itu tegak seorang gadis berpakaian putih. Wiro berpaling ke arah yang dikatakan Ratu Duyung. Di sana dilihatnya Dewi Payung Tujuh tegak memandang ke arahnya. Dia gadis baik. Hanya sayang termakan perintah gurunya tanpa dia dapat menimbang. Itulah hidup. Setiap kita akan menghadapi suatu atau beberapa persoalan yang kita tidak bisa memecahkan sendiri. Sementara orang lain tidak ada yang menolong. Wiro terdiam. Ucapan Ratu Duyung merupakan sindiran baginya. Ratu Duyung mengetuk dinding kereta. Kendaraan itu bergerak. Boris Sintoganda tegak berdiam diri dan hanya bisa garuk-garuk kepala. Agaknya Ratu Duyung tidak senang lagi terhadapku. Mungkin dia marah. Mungkin juga cemburu. Wiro membatin, seolah menyesali diri sendiri. Tapi tiba-tiba dilihatnya pintu kereta terbuka, lalu ada satu tangan halus melambai memanggilnya. Melihat itu, tanpa menunggu lebih lama lagi, pendekar 212 segera lari mengejar kereta dan melompat masuk melalui pintu yang dibukakan oleh Ratu Duyung. Di pedataran pasir, terdengar suara riuh orang tertawa, menangis dan bertepuk tangan. Ternyata mereka adalah para tokoh silat golongan putih yang masih ada di tempat itu. Wiro keluarkan kepala lalu melambaikan tangan pada semua mereka sampai akhirnya mereka lenyap dari kejauhan. Di kaki bukit, kereta putih itu berputar. Ketika Wiro merasakan kereta itu bergerak menuju pantai dan dia melihat laut, maka terkejutlah Wiro. Ratu, kita ini mau kemana? Ratu Duyung menatap dan ke depan dan menjawab, bukankah katamu kau mau ikut ke tempatku? Betul, tapi ini mengapa kereta menuruni pantai masuk ke dalam laut? Ratu Duyung tertawa panjang. Apa kau lupa bahwa jalan ke tempat kediamanku adalah melewati laut selatan ini? Kau dan anak buahmu orang sakti. Aku bisa mati tenggelam dalam air laut.
Akan kita lihat nanti apa kau benar-benar mati, kata Ratu Duyung pula. Sementara air laut telah mencapai pinggiran jendela. Dalam takutnya dia berusaha membuka pintu kereta. Ratu Duyung menarik baju hitamnya. Ketika dia berpaling, pandangan pendekar 212 bertemu sepasang mata biru bagus sang ratu. Aku tidak ingin mati tenggelam, kata Wiro. Aku juga tidak, jawab Ratu Duyung dengan tenang dan sambil tersenyum. Wiro jadi ternganga, lalu garuk-garuk kepala dan akhirnya ikut-ikutan tersenyum. Lalu dengan suara perlahan dia berkata, mati pun tidak jadi apa, karena aku tidak akan mati sendirian. Ada seorang ratu yang bakal menemani diriku di dasar laut. Ratu Duyung tertawa panjang. Suara tawa yang seperti bulu perindo itu membuat Wiro tak sadar kalau air laut sudah mencapai lehernya. Jangan lupa like, share, dan subscribe terus channel Arfan Ramadan Official. Terima kasih.